Shalom adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas setiap kasih karunia Tuhan yang boleh kami nikmati. Kami tahu Tuhan mengasihi kami dan kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh firman-Mu untuk menuntun kami. Lewat firman Tuhan yang akan kami baca, biarlah kami mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, biarlah Roh Kudus memberikan kami pengertian yang lebih dalam lagi, supaya kami mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mau membaca firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ulangan pasal 32 ayat 1-52. Nyanyian Musa. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Berlaku busuk terhadap Dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras, dadi dari lembu sapi, dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba, dan domba-domba jantan dari Basan, dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang, pertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, pada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Gunung batu yang memperanakkan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka Ia menolak mereka, karena Ia sakit hati oleh anak-anaknya, lelaki dan perempuan. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu, aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku, dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya dan menghanguskan dasar gunung-gunung.
tanganku akan menimbun malapetaka ke atas mereka. Seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu. Pedang di luar rumah dan kengerian di dalam kamar akan melenyapkan teruna maupun darah, anak menyusu serta orang ubanan. Seharusnya aku berfirman, aku meniupkan mereka, menyiapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia. Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti. Jangan-jangan mereka berkata, tangan kami yang jaya, bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya ini. Sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan dan tidak ada pengertian pada mereka. Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Sebab bukanlah seperti gunung batu kita, gunung batu orang-orang itu. Musuh kita boleh menjadi hakim. Sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom dan dari kebun-kebun Gomora. Buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun, pahit gugusan-gugusannya. Air anggur mereka adalah racun ular dan bisa ular tedung yang keras ganas. Bukankah hal itu tersimpan padaku, termeterai dalam perbendaharaanku? Hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang. Sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Aku segera datang, apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Maka ia akan berfirman, di manakah Allah mereka, gunung batu tempat mereka berlindung, yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka? Bukankah mereka bangkit untuk menolong kami, sehingga kamu mendapat perlindungan? Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya, apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Aku akan memabukkan anak panahku dengan darah, dan pedangku akan memakan daging, darah orang-orang yang mati tertikam dan orang-orang yang tertawan dari kepala-kepala musuh yang berambut panjang. Bersorak-sorailah hai bangsa-bangsa karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya. Ia membalas dendam kepada lawannya dan mengadakan perdamaian bagi tanah umatnya. Nasihat Musa yang terakhir. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ajal Musa mendekat. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pergunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yerikho, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu, sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya.
Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Zin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami baca dan kami dengarkan. Biarlah firman-Mu tinggal di hati kami, berbuah dalam setiap tingkah laku kami. Ajar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang takut akan Tuhan, yang benar di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah para pemimpin bangsa Indonesia ini Tuhan, mulai dari presiden sampai kepada seluruh jajaran pemerintahan, agar mereka bisa bekerja dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Anugerahkanlah mereka kejujuran dan Roh Kudus yang takut akan Tuhan dan dapat menerapkan semua aturan untuk segala sesuatunya demi kemakmuran bangsa dan negara dan seluruh rakyat yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh rakyat Indonesia, biarlah mereka hidup aman, damai, sejahtera, jauh dari segala bencana, jauh dari segala kerusuhan, jauh dari segala hal-hal yang bukan berasal daripadamu. Segala roh-roh jahat yang ingin merasuki setiap orang dan ingin membuat perpecahan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga buat seluruh orang-orang tua supaya mereka juga bisa mendidik anak-anak dengan baik dan benar, dengan takut akan Engkau. Dan Tuhan, biarlah anak-anak juga bisa menjadi anak-anak yang bisa diandalkan, bisa dibanggakan oleh orang tua dan negara dan bangsanya. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh orang-orang yang memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan beri mereka kekuatan, hikmat, juga kebijaksanaan dalam menyampaikan berita kabar baik-Mu Tuhan Yesus, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mereka yang sakit, buat yang susah, buat mereka yang berkekurangan. Biarlah Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau hiburkan, Engkau cukupkan semua. Dan biarlah mereka boleh merasakan juga kebaikan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh anak-anak sekolah minggu, biarlah mereka juga dalam pengawasan Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka juga menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sudah berdoa, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.